ini kan alam. Jadi kita memang bercita-cita semoga tempat ini itu bisa indah seperti layaknya surga yang ada di bumi. Jadi itulah tugas kita ke depan untuk lebih terus mengeksplor biar tempat ini tuh semakin asri, semakin cantik. Jadi orang datang itu benar-benar keluar dari situ fresh. Perkenalkan, nama saya Ramanto Wijaya, saya mahasiswa Universitas Komputer Indonesia atau yang telah dikenal dengan nama Unikom. Saya sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan ingin membuat video bentuk cinta tanah air yang mungkin bisa saya implementasikan ke depannya. Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin memperlihatkan video animasi tentang pengalihan alih fungsi sawah di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas sawah sebesar 7,1 juta hektar. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Hampir 200.000 hektar sawah per tahunnya beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian dan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Sedangkan penciptaan lahan cetak baru rata-rata hanya 60.000 hektar per tahunnya dan butuh waktu yang lama. Untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi sawah, saat ini pemerintah terus melakukan verifikasi terhadap lahan sawah untuk menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah dilindungi adalah seluruh lahan sawah yang ditetapkan untuk dipertahankan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Mari kita sama-sama menjaga sawah kita dengan menjaga kesuburan dan mengusahakannya secara aktif, tidak mengalihfungsikannya kecuali dengan izin, serta berperan aktif melaporkan adanya pelanggaran alih fungsi sawah. Dengan pengendalian alih fungsi sawah, maka akan terwujud ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produksi padi pandan wangi itu menjadi prioritas. Yang pertama adalah bagaimana kita mengamankan kawasan sehingga luasan area yang layak tanam padi pandan wangi itu bisa kita pertahankan atau bahkan kita bisa tingkatkan. Karena kita tidak bisa berbicara meningkatkan produktivitas tanpa kita bisa mengamankan areal tanam. Sementara ini kita tahu bahwa Kabupaten Cianjur masih memiliki potensi 800 hektar. Dari 6 kecamatan di Kabupaten Cianjur yang menjadi sentral produksi pangan padi pandan wangi, setidaknya terdapat 14.900 hektar luas lahan sawah yang masih aktif. Ditanami padi pandan wangi, jumlah lahan ini ditunjang 78 dapoktan atau gabungan kelompok tani yang tersebar di 6 kecamatan. Dengan jumlah anggota kelompok tani mencapai 4.871 orang ini, pemerintah hingga saat ini telah melakukan berbagai upaya pendampingan bagi para petani lokal yang ada di tiap-tiap kecamatan tersebut. Optimisme padi pandan wangi sebagai padi sekaligus beras unggulan kini kian dirasakan banyak kalangan. Harapan besar dari berbagai pihak sedikit demi sedikit tengah fokus diwujudkan oleh pemerintah. Dengan sinergi petani dan berbagai potensi, bukan tidak mungkin pulennya beras pandan wangi mampu dikenal tidak hanya di tingkat nasional saja, tetapi di tingkat mancanegara. Selain itu, dengan adanya kampung budaya padi pandan wangi yang terletak di Kecamatan Warung Kodang ini, diharapkan bisa mengedukasi atau mengingatkan generasi muda bahwa padi pandan wangi asli lokal ini tetap eksis. Baik, dicukupkan saja karena hari sudah menuju sore. Saya Rama, Sampurasun.